kita ketemu lagi pada hari ini dengan Ibu Dewi pada pembelajaran tematik 2F subtema 2 tentang merawat hewan di sekitarku. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang satuan berat. Kita lihat yuk tangga satuan beratnya. Nah, tangga satuan berat. Tangga satuan berat ini hampir sama dengan tangga satuan panjang. Tangga satuan beratnya seperti apa? Kita lihat tangga satuan beratnya. Nah, tangga satuan berat ini dimulai dari kilogram, kemudian hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Sama dengan satuan panjang, pada satuan berat kali ini jika turun satu tingkat dikalikan 10. Jika naik satu tingkat dibagi 10. Nah, bagaimana kita akan membaca satuan berat? Kita lihat berikutnya. Selanjutnya kita akan membaca timbangan. Kita akan menimbang kue. Berapakah berat kue? Nah, kita lihat berat kuenya. Pada timbangan duduk ini ada angka 0, 1, 2, 3, 4. Angka 0, 1, 2, 3, 4 itu menunjukkan berat dalam kilogram. Sedangkan angka 250, 500, 750 itu menunjukkan berat dalam satuan gram. Kita lihat berapakah berat kue. Kita lihat jarum timbangannya menunjuk angka berapa. Setelah kita perhatikan ternyata jarum timbangannya menunjuk angka 1. Maka berat kue itu adalah 1 kilogram. Berapa berat benda di bawah ini? Ada labu. Kita lihat jarum timbangan menunjuk angka 4, maka berat labunya adalah 4 kg. Yang kedua, ada jagung, kita menimbang jagung pada timbangan kue. Jarum pada timbangan kue menunjuk angka berapa? Angka 5, maka berat jagung itu adalah 5 kg. Lanjut ya. Sekarang anak-anak, sekarang kita buka tematik halaman 24. Kita perhatikan di situ. Yang pertama ada apel. Kita akan menimbang apel. Kita lihat jarum pada timbangannya. Menunjuk angka berapa? Iya, menunjuk angka 750. Maka berat apel itu adalah 750 gram. Yang B, ada buah manggis. Kita lihat jarum timbangannya menunjuk angka berapa? Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Menunjuk angka 4. Maka berat manggisnya adalah 4 kilogram. Yang ketiga, kita akan menimbang durian. Lihat, jarum timbangannya menunjuk angka berapa? Iya, betul, angka 3. Maka berat duriannya adalah 3 kilogram. Anak-anak, setelah kita mengenal timbangan kue, kita akan mengenal timbangan pasar. Timbangan pasar disebut juga timbangan kodok atau timbangan dacin. Ada yang menyebut juga timbangan bebek. Gambarnya seperti ini. Kalian bisa lihat di warung atau di pasar. Nah, timbangan pasar dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang ada wadahnya dan bagian yang tidak ada wadahnya. Bagian yang ada wadahnya ini untuk tempat benda yang akan kita timbang.
Sedangkan bagian yang tidak ada wadahnya itu digunakan untuk menaruh anak timbangan. Bagaimana caranya menimbang? Benda akan mempunyai berat yang sama dengan anak timbangan jika mulut bebek atau mulut timbangan ini ini sudah sejajar atau tingginya sama. Kalau sudah tingginya sama, artinya berat benda akan sama dengan berat anak timbangan. Nah, anak timbangan itu seperti apa? Anak timbangan disebut juga bandul. Seperti ini gambarnya. Biasanya warnanya kuning, terbuat dari besi. Bermacam-macam beratnya. Yang paling kecil ini beratnya 50 gram. Kemudian kakaknya atau atasnya itu beratnya 100 gram. Kemudian yang tengah ini beratnya 200 gram. Kemudian yang agak besar lagi beratnya 500 gram. Paling besar itu beratnya 1000 gram atau 1 kilo. Apakah ada yang lebih berat lagi? Ada. Ada yang 2 kg, ada yang 5 kg, tetapi di sini tidak ditampilkan oleh Bu Dewi. Bu Dewi hanya menampilkan 5 macam aja dan yang paling berat adalah 1 kg. Begitu ya. Sekarang kita akan membaca timbangan pasar. Perhatikan gambar di bawah ini. Lihat ya, yang pertama ini kita menimbang jagung. Yang kedua menimbang daging ayam. Yang ketiga menimbang wortel. Berat jagung, berat daging ayam, berat wortel itu sudah sama dengan berat anak timbangan. Mengapa? Karena lihat mulut bebek atau mulut kodok yang ada pada timbangan itu sudah sejajar, sudah sama. Jadi berat jagung itu sudah sama dengan berat anak timbangannya. Berapa berat jagung? Berapa berat ayam? Berapa berat wortel? Kita lihat. Berat jagung itu sama dengan 2 anak timbangan. Setiap anak timbangan 1 kg, berarti berat jagungnya berapa? Iya, 2 kg. Sedangkan berat ayam atau daging ayam itu sama dengan 1 anak timbangan yang beratnya 1 kilo. Jadi berat ayamnya adalah 1 kg. Sedangkan berat wortel itu sama dengan 3 anak timbangan yang masing-masing anak timbangan beratnya 1 kilo. Jadi berat wortelnya adalah 3 kilogram. Kita lanjut ya. Materi selanjutnya kita akan memasangkan berat benda dengan jumlah biji timbangannya. Pada saat ke pasar, ibu berbelanja berbagai macam nih, ada wortel, ada buah semangka, ada beras, ada mangga, ada pepaya. Beratnya masing-masing 3 kg, 4 kg, 7 kg, 2 kg, dan 5 kg. Pasangkan dengan bandul yang sesuai. Nah, kalau wortelnya 3 kg, bandul yang sesuai yang mana? Iya, yang bandulnya ada 3 karena masing-masing bandul itu beratnya 1 kg. Mana ya? Tuh, jadi 3 kg wortel itu beratnya sama dengan 3 bandul. Sedangkan semangka itu 4 kg, maka beratnya sama dengan 4 anak timbangan atau 4 bandul. Sedangkan beras karena 7 kg beratnya sama dengan 7 bandul atau 7 anak timbangan. Mangga beratnya 2 kg, maka beratnya sama dengan 2 bandul. Mana yang 2 bandul? Paling atas nih, lihat. Oke, sedangkan pepaya itu 5 kg, berarti sama dengan 5 bandul atau 5 anak timbangan. Mana ya? Iya, bandul yang gambar kedua. Anak-anak pasti bisa mengerjakan seperti ini ya.
Selanjutnya kita akan belajar menghitung jumlah berat benda yang berbeda beratnya. Kita buka yuk halaman 52 tematiknya. Halaman 52 tematik 2F. Kita lihat. Ada 3 macam hewan yang beratnya masing-masing adalah yang pertama itu ada sapi, beratnya 110 kg. Hewan yang kedua itu ayam, beratnya 3 kg. Sedangkan hewan yang ketiga itu bebek, beratnya adalah 5 kg. Nah, kalau masing-masing hewan itu kita gabung, berapa ya beratnya? Coba kita lihat contohnya. Hitunglah. Yang pertama, ada sapi, kemudian ada ayam. Berapa jumlah berat sapi dan ayam? Kita lihat. Nah, berat sapi tadi berapa? 110 kg. Berat ayamnya berapa? 3 kg. Jadi berat sapi ditambah berat ayam ada berapa? Iya, betul, 113 kg. Anak-anak tulis ya di buku tematik halaman 52. Sekarang yang kedua. Ada sapi, kemudian ada bebek. Berapa berat sapi dan bebek? Nah, kita isi. Berat sapinya 110 kg. Berat bebek 5 kg. Jadi berat sapi ditambah berat bebek adalah 110 kg ditambah 5 kg sama dengan 115 kg. Selanjutnya, yang nomor 3. Itu ada ayam dan bebek. Berapa berat ayam dan bebek? Ada yang bisa tidak? Ya, betul. Berat bebek ayamnya 3 kg. Berat bebeknya 5 kg. Berarti berat ayam ditambah berat bebek adalah 3 kg ditambah 5 kg sama dengan 8 kg. Yang nomor 4. Ada ayam, ada bebek. Berapa beratnya? Ada yang bisa tidak? Semuanya bisa. Ya, bagus. Ayam 3 kg. Ayam lagi 3 kg. Bebek 5 kg. Jadi, ayam ditambah bebek sama dengan 3 kg ditambah 3 kg ditambah 3 kg sama dengan 11 kg. Bagus. Nah, untuk soal-soal atau gambar-gambar selanjutnya, kalian kerjakan sendiri ya. Bu Dewi hanya memberikan contoh 1, 2, 3, 4. Yang lainnya silakan dikerjakan sendiri di tematik. Anak-anak, mengapa tadi sapinya bisa berat sekali sampai 110 kg? Terus ayamnya 3 kg, bebeknya 3 kg. Mengapa sampai berat begitu? Ya, karena dirawat, karena diberi makan. Nah, bagaimana cara merawat hewan? Dan apa manfaat hewan itu? Kita lihat yuk. Kita lihat yuk di tematik halaman 32. Kita baca bersama-sama. Hewan bermanfaat bagi manusia. Hewan ternak banyak manfaatnya bagi manusia. Hewan ternak bermanfaat sebagai bahan makanan, seperti diambil dagingnya, telurnya, atau air susunya. Hewan ternak bermanfaat sebagai bahan olahan, seperti diambil kulitnya untuk dijadikan jaket. Beberapa hewan liar juga bermanfaat bagi manusia. Lebah adalah contoh hewan liar yang dapat menghasilkan madu.
Cicak adalah hewan liar yang suka makan nyamuk, sehingga nyamuk di rumahmu berkurang. Apakah kamu menemukan informasi tentang manfaat hewan pada teks yang kamu simak? Hewan apa saja yang manfaatnya disebutkan pada teks? Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut pada manfaat hewan bagi manusia, sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang apa itu hewan ternak dan apa itu hewan liar. Ya? Masih ingat ya? Bagus kalau masih ingat. Kalau masih ingat, kita lanjut ke manfaat hewan-hewan berikut ini. Manfaat hewan yang pertama adalah kambing. Kambing itu bisa diambil dagingnya untuk bahan makanan. Contohnya yang paling kalian kenal adalah sate kambing. Yang kedua, bulu kambing itu untuk bahan pakaian, terutama bulu domba ya. Kemudian kulit kambing itu untuk bahan kerajinan. Bahan kerajinan dari kulit. Kalau di Jawa Tengah, khususnya di Yogyakarta, itu kulit kambing biasanya digunakan untuk membuat wayang kulit. Ada yang tahu wayang kulit enggak? Oh, tidak ada yang tahu. Boleh kapan-kapan kalian ke Jogja lihat wayang kulit. Kemudian kotoran kambing itu bisa untuk membuat pupuk kandang, menggemburkan tanah sehingga tumbuhan bisa menjadi subur. Hewan yang kedua adalah ayam. Pernah lihat ayam ya? Iya, di sekitar kita banyak ayam. Dan ayam goreng sering kalian makan. Ayam itu ya bisa dimanfaatkan telurnya untuk bahan makanan. Bisa kalian buat lauk. Selain lauk juga bisa untuk membuat kue atau roti. Kemudian daging ayam itu untuk bahan makanan, bisa digoreng, bisa direbus, bisa diopor, dan seterusnya. Suka nggak? Paling suka kalian ayam goreng biasanya ya. Kemudian bulu ayam itu untuk membuat kemoceng. Pernah nggak kalian lihat bulu ayam yang dijadikan kemoceng? Ada yang punya? Bagus kalau ada yang punya. Yang keempat, kotoran ayam juga bisa digunakan untuk membuat pupuk kandang seperti kotoran kambing, menyuburkan tanah sehingga tanaman yang ditanam pada tanah akan subur. Kemudian burung. Burung itu telurnya untuk bahan makanan. Telur burung ini besarnya tidak sama dengan telur ayam. Telur burung lebih kecil dibanding dengan telur ayam. Kulitnya juga tidak sama. Kalau kulit telur burung itu bermotif, ada kembang-kembangnya begitu, warnanya coklat-coklat begitu. Kalau telur ayam dan telur bebek itu polos ya, tidak ada motifnya. Kemudian dagingnya untuk bahan makanan biasanya digoreng. Kemudian bulu burung itu juga untuk kerajinan, biasanya untuk hiasan. Kemudian kotorannya juga untuk membuat pupuk. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, jadi selain kambing, ayam, burung itu banyak hewan-hewan yang lain yang kalian bisa manfaatkan. Anak-anak, kalau kalian memelihara hewan atau kita semua memelihara hewan itu harus dirawat. Supaya apa? Supaya hewannya sehat, supaya hewannya tumbuh dan berkembang dengan baik, supaya berat badannya juga lebih besar. Nah, bagaimana cara merawat hewan? Yang pertama adalah menyediakan kandang yang nyaman. Artinya kalau hewannya besar, kandangnya juga harus besar. Hewannya kecil, kandangnya juga lebih kecil, supaya mereka bebas bergerak. Yang kedua, memberikan makan dan minuman yang sehat. Yang ketiga, rajin membersihkan kotoran hewan, supaya apa? Lingkungan sekitar tidak bau dan hewannya juga tidak terkena penyakit karena kotorannya sendiri.
kemudian melakukan vaksinasi. Loh, kok hewan divaksinasi, Ibu? Iya, hewan itu juga perlu vaksinasi, tidak hanya manusia. Supaya apa? Juga hewan supaya sehat, supaya tidak terkena virus, tidak terkena bakteri. Sehingga ketika hewan itu dijadikan bahan makanan atau bahan olahan, tidak menular kepada manusia karena sudah divaksin. Yang kelima adalah menyediakan tempat di luar kandang. Supaya apa? Supaya hewannya itu bisa bebas bergerak di alam. Tidak dibatasi oleh kandang. Seperti kalian, kalau hanya dibatasi oleh kamar, itu ya, betek ya. Sama hewan juga betek kalau di kandang terus, maka harus ada tempat di luar kandang supaya bisa berlari-lari bebas, bisa mencari makanan di luar dengan bebas ya. Kemudian harus juga menjaga kebersihan rumah dari kotoran-kotoran hewan tadi agar rumahnya tetap sehat. Penghuni yang memelihara dan merawat hewan juga sehat. Seperti Bima, merawat hewan juga dengan baik. Bagaimana Bima merawat hewan? Kita perhatikan yuk bacaan di bawah ini. Nah, kita baca bersama-sama. Anak-anak juga membaca dari tematik ya. Dari tematik halaman berapa ya ini ya? Coba Bu Dewi lihat dulu tematik halaman berapa. Halaman 58. Ya. Bareng-bareng dengan Ibu Dewi. Wira selalu merawat hewan peliharaannya. Kegiatan tersebut merupakan kebiasaan Wira. Merawat kelinci menjadi aturan yang harus dilakukan setiap hari. Memelihara kelinci merupakan hobi Wira. Sebagai pelajar, kewajiban utama Wira adalah belajar. Ketika di sekolah, Wira mematuhi aturan atau tata tertib sekolah. Sepulang sekolah, Wira tidak lupa untuk mengulang pelajaran. Sekolah memiliki aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Banyak tata tertib yang ada di sekolah. Tata tertib ketika masuk dalam kelas, tata tertib ketika di dalam kelas, tata tertib ketika istirahat, tata tertib ketika pulang sekolah. Anak-anak, kita cermati bacaan di sini. Ada kewajiban. Kalau ada kewajiban, berarti ada hak. Kalian sudah belajar apa itu kewajiban dan hak pada semester 1 kemarin. Ada yang ingat nggak? Oke. Selain ada kewajiban dan hak, pada bacaan itu ada aturan. Aturan disebut juga tata tertib. Sekolah mempunyai tata tertib atau aturan. Siapa yang harus mematuhinya? Semua warga sekolah. Ya. Kita lihat dulu, apa sih hak dan kewajiban itu? Kita lihat selanjutnya. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi hak dan kewajiban itu dua hal yang tidak terpisahkan. Contohnya apa sih Bu Dewi? Nah, contoh ini. Kewajiban sebagai anak sekolah, kewajiban kalian adalah masuk sekolah, mengikuti ulangan. Nah, setelah melaksanakan kewajibannya seperti mengikuti ulangan, kalian berhak mendapatkan nilai. Jadi kewajibannya adalah mengikuti ulangan. Haknya apa? Hak kalian mendapatkan nilai dari ulangan yang kalian ikuti. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya.
Nah, setelah kita mengetahui apa itu hak dan kewajiban, kita akan belajar tentang aturan atau tata tertib di sekolah. Kita lihat yuk halaman 59. Kita akan mengisi tabel pada halaman 59. Ya, coba tuliskan aturan-aturan yang harus dipatuhi ketika di sekolah. Tulislah pada tabel berikut ini. Kalian juga tulis di buku tematik ya. Yang pertama, tata tertib ketika masuk sekolah. Itu contohnya apa yang harus dipatuhi? Ketika kalian masuk sekolah, contoh tata tertibnya. Ada yang bisa nggak? Iya, bagus. Memakai seragam sesuai jadwal. Ada lagi? Iya, ada. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu atau sebelum bel berbunyi. Ya, begitu. Yang kedua, tata tertib ketika di dalam kelas. Ketika di dalam kelas kamu harus apa? Yaitu mendengarkan guru saat mengajar. Ya, lanjut. Tata tertib ketika istirahat. Itu apa yuk anak-anak? Ketika istirahat tidak boleh apa? Iya, tidak berlari-lari di teras. Mengapa? Karena teras bukan tempat untuk berlari-lari, ya. Kemudian tata tertib ketika pulang sekolah apa? Tata tertib ketika pulang sekolah itu contohnya adalah menunggu jemputan di ruang tunggu. Yang terakhir, tata tertib ketika upacara bendera adalah berbaris dengan rapi. Nah, anak-anak, itu adalah aturan-aturan atau contoh-contoh aturan-aturan yang harus dipatuhi ketika kalian di sekolah. Nah, pembelajaran hari ini sampai di sini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan prokes yang benar, yaitu 5M. Bye-bye. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.